Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, juga anak-anak. Baik, ibadah akan segera dimulai. Mohon dengan kasih HP-nya yang masih nyala, boleh di mode pesawat atau di silent. Anak-anak yang ganteng-ganteng juga cantik-cantik, duduk yang manis, karena kita akan mulai ibadah. Mari kita akan saat teduh. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Jika semalam Bapa, Engkau sudah memberkati kami, sehingga kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat. Dan pada pagi hari ini, kami bersama keluarga kami Tuhan, bisa hadir di rumah-Mu yang kudus ini, untuk menikmati kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Kami mohon belas kasih kemurahan-Mu Tuhan. Engkau memberkati ibadah pada minggu pagi hari ini. Baik hamba-Mu yang akan membacakan kebenaran firman-Mu. Baik WL, baik singer Tuhan. Baik pemain musik, penerima tamu, kolekta Tuhan. Mari Bapa, Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan. Sehingga setiap hamba-Mu Tuhan boleh mengajak setiap jemaat Tuhan yang hadir di sini Tuhan untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Engkau Tuhan. Lebih-lebih Tuhan, kami bisa melakukan firman-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Bapa untuk setiap prasarana yang kami pakai Tuhan, Engkau menguduskan, Engkau menyucikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau melayakkan pelayanan kami pada hari ini. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bangkit berdiri, kita akan memujikan suci, suci, suci. Tuhan Maha Kuasa.
Rendahkanlah hati kita kepada Tuhan. Marilah kita masuk di dalam ibadah dengan penuh ucapan syukur kepadanya dan dengan sikap penyembahan. Bahwa pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan oleh pertolongan Roh Kudus menyertai ibadah kita di minggu pagi hari yang penuh dengan berkat Tuhan. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan yang terdapat di dalam Yosua 24 ayat 14. Berkata demikian, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Silakan teman-teman yang di depan, di tempat. Anak-anak sekolah minggu silakan di depan. Ya. Ayo semangat, kita pujikan I Will Sing for Jesus. For Jesus, aku memuji Tuhanku. I will worship Jesus, aku menyembah Tuhanku. Pujian yang sungguh dinaikkan dengan hati bersyukur. Pastilah sangat besar, sangat besar, sangat besar kuasanya untukmu Tuhan. Kekuatanku untukmu Tuhan, pujian dan sembahku untukmu Tuhan, sama di hidupku untukmu Tuhan, selama-lamanya. Ayo anak-anak sendiri yuk, ayo memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Ya, tuh. Tuhanku, pujian yang sungguh dinaikkan dengan hati bersyukur. Pastilah sangat besar, sangat besar, sangat besar kuasanya untukku Tuhan. Kekuatanku untukmu Tuhan, pujian dan sembahku untukmu Tuhan, sama di hidupku untukmu Tuhan, selama-lamanya. Mari kita mendoakan anak-anak kita. Bapa yang di sorga ya, yang mengasihi kami dan juga mengasihi anak-anak yang ada berdiri di depan ini ya Tuhan. Mereka akan beribadah kepadamu, memuji, memuliakan Engkau, dan akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah anak-anak kami ini. Mereka boleh menikmati sukacita Tuhan melalui pujian dan juga firman yang akan disampaikan. Kiranya mereka boleh terus mengenal Tuhan melalui firman-Mu sejak kecil, sehingga mereka nantinya tahan terhadap gelombang-gelombang kehidupan yang belum mereka pahami saat ini. Kami berdoa untuk semua guru-guru yang akan mengajar mereka firman, yang mendampingi mereka. Tuhan juga beri pertolongan dan kekuatan. Pak Heri yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu untuk anak-anak, pun di dalam pertolongan Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Yesus yang mengasihi anak-anak, kami mohon penyertaan-Mu. Amin. Silakan anak-anak, jangan lari-lari ya. Sepanjang minggu sudah kita jalani Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Dan kalau saya melihat pada diri saya sendiri, lebih banyak saya menyakiti hati Tuhan daripada menyenangkan hatinya. Setiap hari saya hidup menurut keinginan daging saya daripada mengikuti roh Tuhan yang memimpin hidup saya.
Tapi kita masih bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan masih memberi anugerah pengampunan kepada kita. Kita nyanyikan Sejauh Timur dari Barat. Sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Dengan tunduk rasa malu di hadapan-Mu, Allah yang kudus, kami menyadari sebenarnya kami tidak layak untuk menghampiri Tuhan di dalam ibadah ini. Karena terlalu banyak dosa kami yang kami lakukan, ya Tuhan. Bahkan dosa yang terkadang spontan kami lakukan. Bahkan ada yang kami pikirkan, kami rencanakan. Tapi Tuhan Yesus, semuanya itu mengakibatkan keburukan bagi kehidupan kami. Di dalam kesempatan pagi hari ini ya Tuhan, dengan sejujur-jujurnya kami mengaku di hadapan-Mu semua dosa dan salah kami yang tidak hidup seturut dengan kebenaran, yang tidak menghargai pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kasih yang begitu luar biasa kami abaikan dengan kami hidup menurut keinginan daging kami. Ampunilah kami ya Tuhan Yesus. Dan tolonglah Tuhan di dalam hari-hari di depan ini. Kami semakin dikuatkan oleh Roh Kudus-Mu untuk hidup seperti yang Engkau inginkan. Hidup mengikuti kebenaran-kebenaran-Mu ya Tuhan. Supaya kami boleh melihat betapa kayanya Tuhan itu di dalam kasih, di dalam kebaikan-kebaikan-Mu, kami juga sering tidak bersyukur. Ampunilah kami ya Tuhan. Terima kasih untuk anugerah Tuhan, anugerah yang mengampuni kami, yang menghapus segala dosa-dosa kami, yang tidak Engkau ingat-ingat semua dosa yang telah kami lakukan ya Tuhan. Terima kasih. Inilah kami Tuhan. Terimalah kami, orang-orang yang selalu menyakiti hati Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami bersyukur atas anugerah pengampunan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan,
berdasarkan kasih karunia Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita dengarkan berita anugerah dan pengampunan dosa. Terambil dari Yesaya 49 ayat 15 dan 16. Dapatkah seorang melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungnya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Saya undang bangkit berdiri. Mari kita dengarkan petunjuk hidup baru setelah kita oleh anugerahnya diampuni dosa kita. Mari kita baca bersama-sama Efesus 4 ayat 22 sampai 24. 1, 2, 3. Yaitu bahwa kamu berhutang dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang mesesatkan, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah, di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kiranya Roh Kudus yang menolong kita melakukan perintah-perintah Tuhan yang agung ini. Amin. Silakan duduk jemaat, kita akan memuji, mengagungkan Tuhan kita. Ya, mengucap syukur hari ini banyak yang hadir. Dan pagi hari ini kita akan melakukan perjamuan kudus. Saya mengundang kita semua untuk boleh mengingat kebaikan Tuhan, kasih-Nya atas kita yang rela berkorban sehingga menghapus dosa kita. Saatnya hari ini kita sujud dan berterima kasih atas pengorbanannya di Kalvari. Dan sempurna mengasihiku, pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari jemaat, pujikan dengan sungguh-sungguh, ucapkan terima kasih atas kebaikan Tuhan. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi yang dari yang layak ku terima di hidupku. Ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Saya undang kita semua berdiri, katakan kasih Tuhan sungguh mulia.
kasih Tuhan. Semua jemaat memuji Tuhan. Sungguh mulia, Benar Tuhan. tulus dan sempurna mengasihiku. Hanya kasih-Mu yang tulus dan sempurna dalam hidup kami. Tiap hari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kemenanganku, bilur-Mu kesembuhan, bilur-Mu kesembuhanku, salib-Mu kemenangan kami Tuhan, kemenanganku. Salib-Mu, bilur-Mu kesembuhanku, kesembuhanku. Mari sidang jemaat katakan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus, Terpujilah Engkau Bapa. ditinggikan di atas pujian. Kami meninggikan Engkau di atas pujian, di atas hidup kami Bapa. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, Di atas segalanya, ditinggikan di atas segalanya. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas segalanya. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Puji antaranya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya di
memuji Tuhan, memuliakan nama-Mu sebagai Allah dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Amin. Shalom. Hari ini panas ya karena dibuka. Saya juga kepanasan. Bapak Ibu percaya bahwa hari ini adalah hari yang terbaik? Amin. Amin ya kok Kak. Percaya nggak hari ini hari yang terbaik? Amin. Bukan hanya untuk Oci dan Abri, tapi untuk kita semua hari ini yang terbaik. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, hujanku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Ya, sama-sama. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, hujanku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan di. Akan ku pikul salibku, akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan di. Mari sama-sama bersyukur. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Ya, puji Tuhan. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan pembacaan Mazmur oleh saudara kita. Pembacaan Mazmur pada pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal 32. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan.
dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku mengakui pelanggaran-pelanggaranku kepada Tuhan, dan Engkau telah mengangkat beban dosaku. Sebab itu, hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu pada waktu kesesakan. Sesungguhnya, pada waktu banjir besar terjadi, banjir itu tidak akan melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakar, yang harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan akan dikelilingi kasih setia. Bersukacitalah kepada Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai semua orang tulus hati. Ya, terima kasih saudara kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan pujikan seperti yang kau ingini.
Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang surga, kami bersyukur untuk hari Minggu ini. Kembali Tuhan telah kumpulkan kami bersama-sama. Kami rindu untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang tolong kami. Kami sadar bahwa kami adalah manusia yang berdosa di depan Tuhan. Kami sadar bahwa hidup kami ini penuh dengan dosa. Maka dari itu ya Tuhan, pada hari ini kami rindu untuk belajar bagaimana kami harus melihat diri sendiri dan melihat orang lain sebagai sesama orang berdosa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini dalam tangan-Mu saja. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kasih Tuhan. Ya, saya persilakan, silakan duduk. Silakan duduk. Bersama-sama kita membaca dari Roma pasal yang ketiga, ayat 23 dan 24. Sama-sama kita buka Alkitab kita baca Roma pasal yang ketiga, ayat 23 dan 24. Kita baca bersama-sama. Roma pasal 3, 23 sampai 24. 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh anugerahnya telah dibenarkan dengan cuma-cuma melalui penebusan dalam Kristus Yesus. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Silakan. Ya, Bapak Ibu, saya sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih sebelumnya ya untuk gereja ini. Karena gereja ini tahu kalau saya lama nggak khotbah, terus November ini saya khotbah, itu langsung didekorasi gereja. Di depan situ udah ada gang, ya, kayak gang rumah saya itu. Ada tulisan nama saya, di situ ada foto saya di situ dipajang. Lalu ada bunga-bunga, ya. Terima kasih, terima kasih. Saya juga terima kasih Pak Vicky ya. Jadi Pak Vicky tahu saya khotbah, makanya beliau tuh repot-repot datang ke sini untuk main. Saya udah ngomong nggak usah Pak. Enggak, kamu khotbah udah lama, jadi saya harus datang khotbah, harus main saksofon gitu. Ya, Bapak Ibu, saya mau cerita sedikit ya. Jadi memang sudah umum ya di STT itu ada praktek setahun gitu ya. Jadi ada sebuah cerita praktek setahun di mana mahasiswa sekolah teologi gitu ya, pelayanan di gereja. Jadi dia ini praktek setahun datang ke kota yang memang itu budayanya keras gitu ya. Budayanya apa? Kota apa kira-kira? Kota Medan gitu ya. Dia datang situ pelayanan. Setelah itu di minggu kedua setelah dia datang, dia diminta untuk khotbah. Prinsip dia khotbah, dia ngomong bahwa prinsip saya khotbah itu ketika saya khotbah, saya itu harus ada menegur dosa, tapi juga saya memberikan penghiburan dan bahwa ada pengharapan. Meskipun kita ini orang berdosa, seperti itu ya. Setelah dia berkhotbah gitu ya, selesai khotbah beberapa hari kemudian Bapak Ibu ya, dia didatangi oleh istri dari pendeta, didatangi. Lalu Bapak Ibu, dia dimaki-maki. Oleh karena apa? Oleh karena khotbahnya. Kenapa? Karena khotbahnya itu, istri dari pendeta itu tersinggung. Bapak Ibu. Istri pendeta itu tersinggung dengan khotbahnya. Dia merasa bahwa yang dikhotbahkan itu dirinya. Padahal mahasiswa praktek itu baru datang ke situ dan dia nggak kenal dengan istri pendeta ini. Dia didatangi, lalu dihina-hina ya. Bayangkan mahasiswa praktek itu dihina-hina Bapak Ibu ya. Semua nama-nama binatang itu keluar ya untuk mahasiswa praktek ini ya, sekolah teologi. Dia dilempar kunci ini, dia dilempar kuncinya sebesar ini Bapak Ibu. Jadi kumpulan kunci, ya kompilasi dari kunci dilempar ke dia gitu. Untung dia bisa menghindar dan nggak kena. Lalu dia sempat diusir, suruh keluar aja kamu nggak usah di sini, udah keluar aja. Sempat diancam untuk ditusuk Bapak Ibu ya. Lalu dia diperlakukan itu seperti pembantu. Jemaatnya itu hanya bisa diam saja, hanya melihat
mahasiswa praktek ini diperlakukan seperti itu ya. Kebanyakan jemaat itu hanya bisa diam saja. Bapak Ibu tahu orangnya siapa? Saya. Itu pengalaman saya praktek setahun ya. Jadi saya dihina-hina ya di Medan. Bapak Ibu, hal yang sama juga terjadi Bapak Ibu, nggak cuma di gereja tempat saya praktek ya. Di Amerika di sebuah gereja baptis yang besar juga seorang pendeta dituduh melakukan pelecehan seksual kepada anak-anak dan jemaatnya menutupinya. Jadi jemaatnya itu satu jemaat itu di accused ya. Ya itu di accused. Bahasa Indonesianya apa ya accused ya? Lalu di Australia juga, Bapak Ibu, sebuah gereja juga melakukan pelecehan, ya, bukan pelecehan, melakukan tindakan yang kekerasan gitu kepada sebuah golongan tertentu, gitu. Sebuah golongan tertentu mereka ditekan dan bahkan gereja itu mengesahkan bahwa ya nggak apa-apa, orang-orang ini nggak apa-apa kamu tekan, nggak apa-apa, kamu injak-injak nggak apa-apa kok orang-orang ini. Bapak Ibu, ini adalah sebuah pengingat bagi kita bahwa Bapak Ibu ya, gereja itu tidak imun dari dosa. Ya. Bapak Ibu, lihat kiri, kanan, depan, belakang Bapak Ibu. Bapak Ibu ini melihat sama orang yang berdosa. Bukan orang-orang yang kudus, tapi Bapak Ibu melihat kiri kanan itu orang-orang yang berdosa. Karena kiri kanan kita, yang bahkan di depan Bapak Ibu ini sekarang ini, orang berdosa, maka sesama kita ini punya potensi untuk saling menyakiti satu sama yang lain. Saling mengecewakan satu sama yang lain. Ya. Bersama-sama kita semua ini adalah orang-orang berdosa, Bapak Ibu. Dengan kesadaran bahwa kita semua ini adalah orang berdosa, lalu apa? Apakah kita harus seperti was-was gitu ya, berhati-hati dengan kiri kanan kita gitu ya. Lalu muncul trust issue gitu ya. Masalah kepercayaan, saya nggak mau percaya sama orang ini, saya nggak mau lagi percaya sama kiri kanan saya, orang-orang di gereja saya nggak mau percaya lagi. Gitu. Nah, Bapak Ibu, bersama-sama kita mau melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam Lukas pasal yang ke-15 ya. Kita bersama-sama membuka ya Lukas pasal yang ke-15. Ayat yang pertama dan yang kedua. Lukas pasal 15 ayat yang pertama dan kedua ya. Kita buka terus Alkitab kita di bagian yang itu ya. Kita baca bersama-sama ya, pasal ayat pertama dan ayat kedua. Pasal 15 ayat pertama dan kedua ya. 1, 2, 3. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa semuanya Oke. Bapak Ibu, sorry saya berhenti baca karena ini terjemahan yang terbaru. Alkitab yang saya pegang terjemahan baru ya. Tuh Alkitabnya Pak Rio, jadi nggak sama. Jadi daripada tabrakan saya diam aja. Jadi intinya sama tetapi terjemahannya beda. Oke, Bapak Ibu, Bapak Ibu bayangkan ya, Bapak Ibu di dalam keluarga Bapak Ibu itu ada 2 orang anak ya. Lalu anak yang kedua itu mengkhianati keluarga Bapak Ibu. Memeras Bapak Ibu gitu ya, mengambil keuntungan sebaik-banyaknya dari Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu itu adalah gambaran dari posisi pemungut cukai. Jadi pemungut cukai ini adalah orang Yahudi ya, orang Yahudi yang dimana dia ini mengkhianati bangsanya sendiri dengan mengambil pajak keuntungan dari bangsanya sendiri sebaik-banyaknya. Dia tentukan harganya sendiri sebaik-banyaknya dia ambil. Nah, Bapak Ibu, maka dari itu Bapak Ibu pemungut cukai ini dianggap orang yang berdosa dan disamakan dengan orang-orang yang sekitarnya. Disamakan dengan orang-orang yang misalnya seperti melakukan praktik PSK gitu ya. Lalu disamakan dengan pembunuh. Jadi di pemungut cukai itu levelnya sama dengan orang-orang berdosa yang lainnya. Di mata ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Jadi dia tuh dianggap sama gitu ya. Apakah itu berlebihan? Dia kan cuman mau ini aja, dapat uang aja. Bapak Ibu, pemungut cukai juga melambangkan bagaimana seseorang ini begitu cinta uangnya sampai dia itu rela untuk melakukan apapun, termasuk mengkhianati saudara sendiri. Cinta uang akar kejahatan itu yang dilakukan oleh pemungut cukai. Jadi pemungut cukai itu sebenarnya tidak lebih baik
daripada orang-orang yang lain, pembunuh dan kriminal yang lainnya. Dianggap sama, karena dia juga orang yang saking cinta uangnya, dia rela melakukan apapun. Nah, Bapak Ibu, maka dari itu Bapak Ibu ya, sangat kontras sekali dengan Tuhan Yesus ya. Di mata orang-orang, Tuhan Yesus itu adalah seorang Yahudi, seorang rabi yang bijak dan terlihat kudus gitu ya. Maka dari itu orang-orang itu terlihat heran ya melihat Tuhan Yesus kok mau masuk bersama-sama dengan pemungut cukai gitu ya. Karena Bapak Ibu orang-orang berdosa itu tuh biasanya berkumpulnya sama orang-orang berdosa gitu ya. Kita lihat ya kalau misalnya kita tuh kan punya misalnya circle gitu ya. Kalau zaman sekarang kita sebutnya circle. Yang circle kita itu biasanya mirip-mirip dengan kita gitu. Ada orang-orang yang kutu buku itu kumpulnya sama orang-orang kutu buku misalnya gitu. Ada orang-orang yang chatty gitu ya. Misalnya orang-orang yang itu suka gibah gitu ya. Biasanya ngumpulnya sama orang-orang bergibah. Maka dari itu anggapannya ketika orang-orang berdosa berkumpul, ya biasanya kumpulannya sama orang-orang berdosa gitu ya. Bukan sama orang kudus di dalamnya, harusnya tidak ada, misalnya jarang ada pendeta masuk ke dalam orang-orang lagi gibah gitu ya, jarang seperti itu. Nah Bapak Ibu, begitupun pada masa itu masyarakat juga melihat bagaimana kok Tuhan Yesus itu mau masuk ke circle mereka gitu ya. Kok dia mau masuk ke circle mereka. Tetapi Bapak Ibu ya, ini adalah cara Tuhan Yesus untuk menunjukkan bagaimana kita sebagai orang berdosa itu meresponi sesama kita yang adalah sama-sama orang berdosa, Bapak Ibu ya. Sorry, saya punya ini, belum nyala. Yang dilakukan Tuhan Yesus yang pertama, kalau kita lihat di ayat yang pertama ya, pasal 15 Bapak Ibu ya. Tuhan Yesus menerima orang yang berdosa. Bapak Ibu, kalau kita memahami siapa Tuhan Yesus yang sesungguhnya ya, kita tahu bahwa Allah itu adalah Maha Kudus. Maka ya, tidak seharusnya Allah yang Maha Kudus ini mau menerima dosa. Bapak Ibu kalau masih ingat di dalam kitab Kejadian di mana di Gunung Sinai ya, Allah sendiri berbicara ya, Allah itu ada di atas Gunung Sinai seperti itu ya. Bangsa Israel itu sangat takut sekali untuk naik bertemu Allah. Kenapa? Karena Allah itu tuh kudus sekali dan siapa yang mau berhadapan dengan dia kalau tidak layak, dia akan mati, Bapak Ibu, langsung akan mati. Dan hanya Musa yang diizinkan untuk bisa naik ya, untuk menerima firman Tuhan yang nanti akan dikabarkan ke bawah ke orang-orang Israel. Nah, Bapak Ibu, tetapi Bapak Ibu ya, sebagai Allah yang Maha Kudus yang menjadi manusia, justru Tuhan Yesus bukannya menolak orang-orang berdosa ini, malah Tuhan Yesus ini menerima mereka, ya, orang-orang yang berdosa ini, ya. Dan hal ini justru menjadi kontras dari orang-orang Farisi sendiri dan orang-orang Yahudi, orang-orang ahli Taurat sendiri. Ini sebuah kontras Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat orang-orang Farisi ya, orang-orang para ahli Taurat ya di sini ya. Ya, orang Farisi dan ahli Taurat Bapak Ibu ya. Apa yang mereka lakukan? Jadi orang-orang Farisi ini justru menghakimi, bukan malah mengevaluasi diri. Ya. Justru menghakimi orang-orang di situ, Bapak Ibu ya. Kenapa mereka ini tidak bisa mengevaluasi diri mereka, tapi justru menghakimi orang lain? Ya ini yang saya sebut sebagai sebuah normalisasi ya. Jadi ketika sebuah circle ya, grup berkumpul ya, ketika sebuah behavior, sebuah kebiasaan ya, dilakukan di dalam sebuah circle itu, ketika ada satu circle yang satu orang tidak melakukan, itu dianggap aneh. Itu menjadi normal, Bapak Ibu. Jadi misalnya kita lagi gibah tapi satu orang nggak ikut, itu dianggap aneh. Karena yang normal apa? Yang normal ya kita harusnya gibah, gitu. Itu dinormalisasi, itu dianggap sebuah kenormalan, gitu ya. Nah, begitupun Bapak Ibu ya, di kalangan ahli Taurat dan orang Farisi, mereka tidak bisa melihat dirinya sendiri sebagai orang berdosa. Kenapa? Karena sudah normalnya seperti itu. Normalnya adalah kita sama-sama lihat orang lalu bilang dia orang berdosa. Kok dia mau seperti itu ya? Kenapa kok dia seperti itu ya? Sayang sekali. Gitu. Ya bukan sayang sekali, dasar gitu ya. Kalau sayang sekali kan dia mau bertobat ya. Ini ngomongnya dasar orang berdosa. Gitu ya. Itu hal yang normal Bapak Ibu ya bagi mereka Bapak Ibu ya. Nah, jadi memang Bapak Ibu ini adalah sebuah prinsip normalitas ya, di mana kalau ada mayoritas gitu ya, banyak orang kumpul sama-sama kalau tidak melakukan kebiasaan yang biasa dilakukan di mayoritas itu akan dianggap tidak normal gitu ya, dalam tanda kutip tidak normal.
Sebagai contoh misalnya saya duduk dengan teman-teman saya yang seumuran, gitu ya, yang seumuran. Teman-teman saya pasti ngobrolin curhat soal istri mereka gitu. Saya curhat soal istri orang. Istri orang itu gini-gini. Yang lain tuh cerita istrinya mereka sendiri. Karena saya belum punya istri gitu ya. Yang lain udah punya istri, mereka curhatnya soal istri mereka. Saya curhat soal istri orang lain. Jadi referensi saya banyak. Istri yang itu, istri orang yang itu, istri orangnya itu. Gitu. Nah, Bapak Ibu, itu dianggap, kalau saya posisinya seperti itu, saya pasti dianggap nggak normal. Kenapa? Karena tidak seperti mayoritas. Gitu ya. Tidak seperti mayoritas. Nah, Bapak Ibu, hati-hati. Karena Bapak Ibu ya, karena dosa itu tuh bisa ternormalisasi ya, di dalam gereja. Ketika itu menjadi sebuah kebiasaan di gereja, itu dianggap bukanlah sesuatu yang salah, tidak dianggap sesuatu yang harus diubah, karena itu dianggap normal. Gitu. Sehingga apa? Sehingga orang-orang nggak ngerti bahwa itu tuh adalah dosa yang harus dihentikan, yang tidak boleh dilakukan lagi, Bapak Ibu. Nah, dua inilah Bapak Ibu ya, kalau ada dua ini, dan beginilah cara bagaimana Tuhan sendiri membawa pertobatan kepada manusia, kepada kita ya sebagai gereja. Bapak Ibu tahu ya, 7 deadly sins. Ya, ini adalah 7 dosa yang mematikan, yang itu sebenarnya ada di dalam diri kita. Ya. Yang pertama itu adalah nafsu ya. Nafsu yang tentu saja nafsu ini berkaitan dengan seksualitas. Rakus. Rakus kita tahu ya, seperti orang yang pengennya makan terus nggak habis-habis, ingin dapat terus nggak habis-habis. Kesombongan. Orang yang ingin menunjukkan siapa dirinya, merasa dirinya superioritas, itu kesombongan. Kemalasan gitu ya. Sebagai contoh misalnya, saya nggak mau melayani Tuhan lah. Saya malas melayani Tuhan. Padahal dia bisa melayani Tuhan. Entah apapun bagiannya dia bisa, tetapi dia memilih untuk tidak melayani Tuhan karena malas. Itu adalah salah satunya adalah dosa, Bapak Ibu. Masuk ke 7 deadly sin. Ini dari Alkitab, Bapak Ibu ya. Ini berakalnya dari Alkitab. Lalu amarah, di mana seorang itu marah sampai nggak mau sampai menyakiti orang-orang yang di sekitarnya. Lalu orang yang tamak itu adalah orang yang ingin terus mendapatkan uang, ingin terus, pokoknya itu greedy ya, pengen mendapatkan terus yang dia inginkan gitu. Lalu ada juga iri hati, di mana orang iri dengan apa yang dimiliki orang lain, atau merasa cemburu dengan apa yang dimiliki orang lain. Bapak Ibu, dari ini ya, dosa ini pasti ada yang kita punya gitu ya. Tetapi Bapak Ibu ya, terkadang kita tidak menyadarinya. Kadang ada orang yang bilang gini, nggak mungkin kamu berdosa itu tidak sadar, kamu pasti itu sadar melakukan dosa, pasti aktif gitu ya. Nah Bapak Ibu, saya setuju ya, saya nggak tahu kalau Bapak Ibu setuju atau enggak, tapi bagi saya setuju, dan itu justru mendukung doktrin kita, bahwa manusia begitu rusaknya manusia atas dosa, sehingga manusia itu nggak sadar bahwa dirinya itu sudah melakukan dosa, Bapak Ibu. Maka dari Injil lah yang menerangi sehingga manusia itu sadar bahwa dirinya itu berdosa. Saya lebih setuju itu Bapak Ibu, bahwa manusia itu benar-benar berdosa sampai manusia itu nggak sadar bahwa dia itu berdosa, Bapak Ibu. Kita ini seperti iceberg, bongkahan es, Bapak Ibu ya. Jadi yang timbul tindakan kita, sikap kita ke orang lain itu tuh hanya seberapa persen yang kita sadari. Tapi kita nggak tahu bahwa di dalam kita itu tuh ada hal-hal yang tidak kita sadari, yang itu tuh bisa mengaruhi apa yang akan kelihatan. Dan yang kelihatan itu tuh nanti kelihatannya di satu momen-momen tertentu saja. Dan bahkan Bapak Ibu, kita tuh nggak sadari, Bapak Ibu. Ini disebut sebagai jendela johari, Bapak Ibu ya. Jadi di area yang warna biru itu adalah di mana kita tahu tentang diri kita, dan orang lain juga tahu. Jadi mungkin cara kita makan, cara kita ngomong, itu tuh orang lain tahu. Gitu ya. Tetapi ada blind spot di sebelah kanan, warna pink itu, bahwa kita itu nggak pahami, kita tuh nggak sadar, tetapi orang itu tuh sadar. Orang lain tuh sadar, ngelihat tindakan kita yang bahkan kita tuh nggak sadari, Bapak Ibu. Itu bisa terjadi. Dan juga Bapak Ibu, di area kuning itu ada di mana orang lain tuh nggak sadar, ya, tetapi itu kita sadar. Jadi tindakan kita yang mungkin kita itu sadari, mungkin kita lakukan sendiri sehingga orang lain itu tuh nggak sadar, nggak tahu, nggak paham.
apa yang kita lakukan atau apa yang kita pikirkan gitu. Nah, yang terakhir itu, warna hijau itu saya sebut sebagai dark ya, bukan green, tapi lebih saya sebut sebagai dark apa ya, mungkin dark area gitu ya. Di mana Bapak Ibu ya, area gelap ini, itu tuh orang lain tuh tidak paham tentang diri kita, tapi kita juga diri sendiri itu juga nggak tahu ada hal tersebut. Bisa jadi dendam, bisa jadi sakit hati, dan banyak hal. Ya ketika kita kita ada komunikasi, kita tanya-tanya, itu tuh baru keluar. Ya, baru keluar. Nah, Bapak Ibu, justru Bapak Ibu ya, kita lihat di sini bahwa sesama orang berdosa, itu seharusnya kita ini tidaklah saling menolak, tapi justru kita ini harusnya saling menerima. Kenapa? Justru dengan komunikasi sesama orang berdosa ini adalah salah satu cara Tuhan untuk menunjukkan siapa diri kita yang sebenarnya dan apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki diri kita, untuk mengevaluasi. Jadi Bapak Ibu seharusnya kita ini harusnya saling menerima, bukan saling menolak. Kita harusnya saling mempercayai, bukan saling tidak mempercayai. Karena dengan cara itulah Bapak Ibu ya, kita dapat mengevaluasi diri dan seperti yang tadi, kita akan menuju kepada pertobatan. Itu adalah salah satu cara Tuhan untuk mempertobatkan kita ya Bapak Ibu ya. Maka dari Bapak Ibu ya terus mengevaluasi diri. Meskipun ada hal-hal yang di gereja itu kelihatannya itu sesuatu yang normal, coba kita cek lagi, benar nggak? Jangan-jangan Alkitab ngomong hal itu tuh sebenarnya nggak boleh dilakukan. Atau hal itu sebenarnya itu nggak boleh dikatakan. Gitu ya. Ya nggak tahu, mungkin ada bercanda-bercandaan yang keras gitu ya, menyakiti hati lalu dibilang, gitu aja kamu nggak kuat, gitu aja kamu, payah gitu. Nah, hal-hal itu tuh hal-hal yang dianggap normal, tapi sebenarnya itu bisa membawa kepada sakit hati dan bahkan kerusakan gitu ya. Bapak Ibu ya. Seperti itu. Maka dari Bapak Ibu ya, mari bersama-sama kita mengevaluasi diri kita ya. Supaya kita ini juga melihat apakah diri kita ini sebagai orang berdosa dan apakah kita ini sekarang ini sedang menerima orang-orang sekitar kita yang juga berdosa atau justru kita menolak mereka. Dan apakah kita ini sesama kita ini saling menegur dan saling mengevaluasi karena kita ini sama-sama orang yang berdosa. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada hari ini yang mengingatkan kami bahwa kami adalah orang yang berdosa. Kami sadar ya Tuhan, seringkali kami menormalisasi dosa, kami merasa bahwa tindakan-tindakan kami, perkataan kami semuanya tidak ada salahnya. Padahal ya Tuhan, dari banyak hal yang kami lakukan, seringkali kami tidak sadar bahwa itu adalah dosa. Tolong kami ya Tuhan sebagai gereja, sebagai jemaat Tuhan, untuk saling mengevaluasi diri satu sama yang lain, menolong orang lain untuk bertumbuh dan juga menyadari diri sendiri bahwa diri kami sendiri memerlukan pertobatan dan pertumbuhan di dalam Kristus ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami berdoa ya Tuhan, hari ini adalah hari yang spesial di mana Oci dan juga Abrinda akan menikah. Tuhan memberkati resepsi dan juga pemberkatan pernikahan yang akan dilakukan di gereja. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan lancar dan Oci dan Abrinda juga semakin teguh di dalam Tuhan untuk menjalani kehidupan pernikahan mereka. Kami juga berdoa Tuhan, di mana kami akan memasuki masa Advent kami, masa persiapan Natal kami, dan juga kami akan melakukan perayaan Natal di Misaletia dan juga di semua pos PI dimanapun semuanya berada. Tuhan berkati untuk setiap persiapan kami ya Tuhan. Sehingga kami juga boleh dengan sungguh-sungguh untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Sehingga Natal kali ini juga bukan hanya tentang kami, bukan hanya soal kemeriahan. Tetapi kami mengingat bagaimana Tuhan sendiri menunjukkan kasih-Nya dengan turun ke dunia. Tuhan kami juga bersyukur ya Tuhan atas pertolongan untuk Ibu Elizabeth yang sudah melahirkan. Kami berdoa supaya kiranya Ibu Elizabeth juga terus mengalami pemulihan kesehatan dan juga bayinya juga boleh semakin sehat dan juga bertumbuh semakin kuat ya Tuhan. Kami juga bersyukur untuk anggota jemaat kami yang berulang tahun pada bulan Oktober dan juga November ini. Kami bersyukur untuk Ibu Wayan sudah berulang tahun pada 30 Oktober. Bersyukur juga untuk Octavia Natalia, untuk Bapak Denny Stefanus dan juga Ibu Sanas yang menolong mereka ya Tuhan, karena Tuhan sudah menolong mereka dalam tahun-tahun hidup yang sudah mereka lewati. Kami percaya untuk masa depan mereka, Tuhan sendiri yang terus memegang, Tuhan yang sediakan apapun yang mereka butuhkan,
Tuhan yang pasti akan menghibur mereka di tengah-tengah penderitaan maupun rasa sakit, ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami menaikkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian dikasih oleh Yesus Kristus Tuhan kita akan memasuki pelayanan perjamuan kudus. Perjamuan kudus merupakan satu sakramen yang ditetapkan oleh Tuhan, dan Tuhan sendiri berkata-kata di dalam firman-Nya, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai datang. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, sebelum kami menerima roti dan anggur, sebagai tanda bahwa Kristus telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menebus dan menyelamatkan kami. Biarlah ini tidak menjadi satu kebiasaan yang kami lakukan setiap bulan, tetapi kami menyambutnya lahir dari iman dan cinta kasih kepada Tuhan, supaya alat anugerah ini ya Tuhan, berkata-kata kepada kami, betapa kami telah menjadi anak-anak Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan yang telah mengasihi kita hamba berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, segala sesuatu telah tersedia dan diperuntukkan bagi kita roti dan anggur ini, maka marilah Bapak Ibu terima dengan ucapan syukur dan iman kepada Tuhan. Ambillah dan bagikanlah. Sambil roti dan anggur dibagi-bagikan kepada kita, mari kita menyanyikan pujian untuk membawa kita kepada suatu perenungan bahwa Tuhan itu telah mati di atas kayu salib dan darahnya tercurah. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan dapat hidup
Apakah semua Bapak Ibu sudah mendapatkannya? Oke. Habis ya. Semua sudah dapat. Habis. Mari bangkit berdiri kita semua. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Ambillah dan makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan tangan kita. Cawan ini lambang daripada darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib untuk menebus, menghapus segala dosa kita, sehingga kita hidup layak di hadapannya. Di dalam nama Yesus kita menikmatinya. Pak Yosef, kita berdoa bersyukur. Mari kita satu dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan di ibadah pagi hari ini. Kami boleh kembali menikmati akan kebaikan Tuhan dalam hidup kami, di mana Engkau, Tuhan Yesus Allah yang sungguh mulia dan agung itu, turun ke dalam dunia untuk menebus setiap dosa kami. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan yang sudah kami boleh nikmati, perjamuan kudus yang sudah boleh kami nikmati pagi hari ini, untuk senantiasa mengingatkan setiap kami bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa. Kami perlu keselamatan, dan keselamatan itu hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan yang sudah kami dapatkan, kami imani di dalam Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah namamu Tuhan, haleluya. Amin. Kiranya damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita ketika kita hidup sesuai dengan cintanya. Amin. Selamat berjabat tangan kita semua sebagai satu persekutuan di dalam Tuhan. Habis ini. Habis. Cek. Baik, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, selama bulan Oktober Tuhan sudah memberkati kita, Tuhan sudah memberikan kita kesehatan, Tuhan sudah memberkati pekerjaan kita, usaha kita. Mari pada saatnya hari ini kita akan mengucap syukur, bentuk ucapan syukur kita akan memberikan persembahan dan perpuluhan. Untuk mendasari persembahan kita, saya akan bacakan firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 54 ayatnya yang ke-8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Mari petugas kolektan silakan, dan silakan Bapak Ibu yang memberikan perpuluhan. Silakan musik. Segala
Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Jemaat memuji Tuhan, sekarang telah tiba. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh siapa? Oleh darah Yesus. Oleh darah Anak Domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak Domba. Oleh darah anak domba. Oleh darah Anak Domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak, Oleh darah anak domba. oleh darah Anak Domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak, oleh darah Anak, oleh darah Anak Domba. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk persembahan yang sudah kami berikan Tuhan. Kami mohon berkati setiap hamba-Mu yang memberikan persembahan juga perpuluhan. Engkau memberkati pekerjaannya dan juga Engkau memberkati usahanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Engkau memberkati setiap hamba-Mu di PHJ yang melayaninya Tuhan, biarlah Engkau memberikan hikmat sehingga persembahan ini boleh membawakan nama besar-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kami mohon dengan hormat, mungkin ada jemaat baru pertama kali hadir, tadi saya lihat wajah baru. Silakan bangkit berdiri, mungkin Ibu Yati dengan kasih, silakan berdiri Ibu Yati, juga Bapak, mohon diperkenalkan Bapak yang di belakang. Dari mana Bapak? Oh, dari Wiyung. Baik Bapak, kami mohon untuk minggu depan Bapak boleh hadir kembali di sini untuk beribadah. Mohon kanan kirinya boleh menyalami. Ya, dan saya juga dengan sukacita Ibu Yati, saya jujur saya terharu dan rasanya mau menangis. Mbak Yati bisa hadir di sini. Mari silakan mungkin kanan kiri belakang depan boleh menyalami Ibu Yati. Baik, saya akan membacakan warta jemaat kita. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, telah lahir yaitu adik Ripka Natasha Rambu dengan berat badan 2,4 kg. Lahirnya waktu hari Selasa kemarin, tanggal 30 Oktober 2023. Adik ini adalah putranya Bapak Antonius dan Ibu Elizabeth. Kita mengucap syukur supaya Tuhan memberkati pertumbuhan adik Ripka. Yang kedua, ya hari ini kita mengucap syukur
adik kita Veronica dan adik kita Abrinda akan merayakan resepsi pernikahan. Tapi sebelumnya mohon dengan kasih mungkin perwakilan dari saudari Vero, mungkin Pak Heru boleh berkenan ke mimbar untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Terima kasih. Baik, saudara yang terkasih, saya mewakili keluarga Bapak Franky Ronald Tumbelaka mengundang seluruh jemaat GKRI Misi Aletheia untuk bisa hadir di dalam acara pemberkatan yang akan dilakukan jam 10:30 nanti. Jadi setelah selesai ibadah ini dilanjutkan dengan acara pemberkatan dan juga sekaligus mengundang seluruhnya untuk boleh hadir di dalam resepsi nanti yang akan diadakan hari ini juga jam 6 sore di gedung Pasmar di Marinir, di Komplek Marinir di Gedangan. Ya tentunya kehadiran Bapak Ibu seluruh jemaat GKRI Misi Aletheia akan menciptakan sukacita tersendiri dalam keluarga Bapak Franky. Oleh karena kita menjadi satu bagian, satu tubuh di dalam jemaat GKRI Misi Aletheia. Jadi sekali lagi kami mohon semuanya boleh dan bisa hadir di dalam acara pemberkatan dan juga resepsi pernikahan Mbak Oci dengan Abrinda. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Heru. Untuk selanjutnya, warta selanjutnya, selamat ulang tahun untuk Ibu Wayan yang tanggal 30 Oktober kemarin. Yang kedua, adik kita Natalia, putri dari Bapak Adi, tanggal 30 sama dengan Bu Wayan ya Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, selamat ulang tahun buat Denny Stefanus tanggal 31 Oktober. Yang selanjutnya nomor 4, selamat ulang tahun buat Ibu Sanas yang tanggal 2 November. Gembala dan majelis mengucapkan selamat ulang tahun, kiranya Tuhan terus memberkati pekerjaan, memberkati pendidikannya. Tuhan memberkati. Pengumuman yang terakhir untuk semua majelis, baik Pak Haji dan juga Diaken, habis ibadah minggu depan kita akan rapat pleno untuk membicarakan program. Ya. Saya undang Bapak Ibu semua bangkit berdiri bersama dengan semua orang percaya di segala tempat kita mengakui iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang kandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita sambut pujian kita. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Dosanya
kita kembalikan semua kebesaran, keagungan, kemuliaan kepada Allah Tritunggal kita. Doksologi. Jemaat dikasihi oleh Kristus, pulanglah ke tempat masing-masing dan hidupilah firman yang telah kita dengar pada pagi hari ini. Dan terimalah berkat yang berasal daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang percaya katakan, amin. Ibadah telah selesai, selamat hari Minggu, silakan duduk, saat teduh, jalan.